Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita kembali bisa bertemu dalam gereja rumah. Di tengah badai yang besar, gelombang yang besar, kita tetap bisa memuliakan Allah yang besar itu, karena Dia jauh lebih besar daripada segala-galanya. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, kita berdoa dulu sebentar. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Engkau menciptakan kami dengan maksud yang luar biasa. Engkau menempatkan kami di bumi dengan maksud yang sungguh mulia, dengan maksud memperlihatkan kebaikan-Mu kepada kami. Kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini, tentu kita semua mendengar berita Indonesia menjadi nomor 1 penyebaran COVID ini sekarang ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan dari kejadian itu bahwa kita diciptakan hanya dengan satu tujuan. Saya ingin ingatkan kita kembali. Waktu Allah menciptakan Adam, Dia katakan begini, marilah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Perlu direnungkan. Kita tercipta bukan untuk jadi korban. Kita tercipta bukan untuk jadi miskin, sakit, menderita, dan sebagainya itu. Tapi kita tercipta untuk berkuasa. Mungkin kita mulai berpikir, tapi kan banyak kali masalah yang kuhadapi, dunia semakin tidak jelas dan sebagainya. Tuhan sudah katakan dalam buku Matius, segala kuasa baik di bumi ataupun di sorga sudah diberikannya dalam diri Yesus. Dan pemegang kekuasaan tertinggi itu ada bersama dengan kita. Jadi gimana? Kenapa kita nggak gunakan kuasa itu? Itulah perintah kepada Adam, kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Hari ini juga, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ingatkan identitas kita. Allah sudah berikan segala sesuatu kepada kita, agar kita bisa melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, yaitu berkuasa. Jadi hari ini, mungkin kita dikuasai utang, mungkin kita dikuasai masalah keuangan, masalah kesehatan dan sebagainya. Ingatkan diri kita, ada kuasa jauh lebih besar ada bersama dengan kita 24 jam, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Karena itu apa yang perlu kita katakan? Mulai demonstrasikan kuasa itu. Caranya bagaimana? Dengan memperkatakan Tuhan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu kita perkatakan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Jadi bukan pilihan. Waktu kita dulu lahir nggak ditanya untuk apa kita di dunia ini. Tidak ditanya Tuhan. Kita tercipta untuk berkuasa. Pagi ini, kalau kita merasa dikuasai kekhawatiran, ketakutan, stres, lawan itu. Cara ngelawannya gimana? Memperkatakan kuasa yang lebih besar. Allah sanggup melakukan segala-galanya. Contoh praktek. Kalau hari ini saudara dikuasai kekurangan dalam materi ataupun keuangan karena COVID ini, mulai perkatakan, Allahku dengan segala kekayaannya akan memenuhi semua keperluanku. Dan saat kita ucapkan itu, kita sepakat dengan Tuhan, maka kuasa Allah akan mengalir dan mengalahkan kekurangan itu. Yesus pernah kekurangan waktu Dia beri makan 5.000 orang. Kekurangan, tapi apakah Yesus kalah? Tidak. Yesus tahu ada kuasa dalam dirinya, dan Yesus yang sama tinggal dalam diri kita. Ada kuasa yang sama dari kekurangan menjadi kelimpahan. Juga kita lihat waktu mereka kehabisan anggur, mujizat pertama, Yesus ada di sana. Dan waktu mereka kekurangan anggur, waktu Yesus berfirman, mereka kelebihan anggur, bahkan lebih baik. Saya nggak tahu kita lagi kekurangan apa. Mungkin bisnis kita lagi bermasalah. Mulai perkatakan, lebih baik bisnis akan terjadi. Mungkin kita lagi
ada rugi mungkin ratusan juta, jangan berhenti di sana. Rugi ratusan juta, harapkan untung miliaran. Sepanjang kita tak berhenti dan menyerah, kita pasti lebih daripada pemenang. Kita tercipta bukan untuk kalah, kita tercipta bukan untuk menderita. Mungkin hari-hari ini kita masih ronde ke-8, kita babak belur, tapi masih ada Pak ronde lagi. Ronde ke-12-nya milik kita. Karena Allah sudah menetapkan kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Karena itu pagi hari ini, jemaat Tuhan dimanapun berada, jangan entertain kekalahan itu. Jangan nyanyikan kekalahan itu. Jangan tangisi apa yang terjadi, tapi nyanyikanlah nyanyian kemenangan. Maka dalam buku Yesaya dikatakan, hai si mandul, bergembiralah, bersorak-sorailah. Waktu dia kekurangan dikatakan dia bersorak-sorai. Saya nggak tahu kekurangan apa hari ini, tantangan apapun hari ini, tapi Tuhan sudah menetapkan kita lebih daripada pemenang, dan kita adalah berkuasa atas segalanya. Jangan mau kalah, karena kita ditakdirkan bukan untuk kalah. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit dengan memperkatakan perbuatan Allah yang dahsyat. Daud memperkatakan keperkasaan Tuhan kepada Goliat. Goliat lenyap. Joshua dan Kaleb memperkatakan kehebatan Allah kepada musuh-musuhnya. Mereka juga menang. Hari ini jangan mau kalah, karena takdir kita adalah untuk berkuasa dan lebih daripada pemenang. Karena pemilik segala kuasa itu ada bersama dengan kita selama 24 jam dan sepanjang hidup kita, yaitu Yesus Tuhan kita yang sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman dengan segala kuasa yang ada dalam dirinya. Aku yang berdoa bagi jemaat dimanapun berada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini ada serangan kekurangan, tapi Tuhan datang memberikan kelimpahan. Aku katakan kelimpahan keuangan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan hikmat. Karena Tuhan datang memberikan kelimpahan, kelimpahan dalam segala hal, dan kelimpahan itu mengalahkan kekurangan-kekurangan itu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.